Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lu dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tugas UAS kami, yaitu analisa antropometri uang dengan anggota saya Ailen, kemudian ada teman saya Aditya, kemudian ada Pinanda, dan ada Susana. Berikut adalah daftar isinya. Next. Bisa kita lihat di sini merupakan antropometri ruang tamu dengan luas ruangan 300 x 280 cm dengan barang-barang berupa kursi 3 kursi single, 1 meja tamu, 1 kursi double, dan 1 lemari boneka. Berikut daftar furniturnya. Yang pertama ada analisa status dari dinamis kursi single. Yang pertama bisa kita lihat di sini dimensi kursi single, yaitu kedalaman dudukan 47 cm, lebar dudukan 50 cm, lebar kursi dari tumpuan tangan kanan ke tumpuan tangan kiri 55 cm, tinggi dari bawah kedudukan yaitu 42 cm, tinggi sandaran dari dudukan 42 cm, tinggi sandaran dari bawah tinggi kursi 82 cm. Berdasarkan data antropometri Indonesia usia 17 sampai 24 tahun, tinggi ideal dudukan kursi dari lantai adalah yang mencapai tinggi popliteal dengan persentil 50%, yaitu 42,42. Tinggi dudukan kursi ini adalah 42 cm. Berarti tinggi ini sudah ekonomis karena dianggap sudah mencapai persentil 50%. Selisih tidak mencapai 1%, sehingga kaki tidak menggantung saat digunakan. Lebar dudukan yang ideal adalah 43 sampai 50 cm atau mencapai lebar pinggul dengan persentil 95%, 43,44. Lebar dudukan kursi ini adalah 50 cm sehingga cukup untuk persentil 90% karena masih ada sekitar 7% sehingga pengguna bisa duduk dengan leluasa. Kemudian ada kedalaman ideal dudukan kursi yang mencapai panjang popliteal dengan persentil 50% agar kaki orang yang persentil 5% tidak menggantung. Dan orang yang dengan persentil 90% tidak terlalu menekuk saat duduk. Kedalaman kursi ini adalah 47 cm, masih belum mencapai persentil 50%, sehingga perlu ditambahkan sekitar 2 cm agar ekonomis. Kemudian lebar dari tumpuan tangan kanan ke tumpuan tangan kiri idealnya adalah mencapai lebar sisi bahu persentil 90%, namun pada kursi ini lebarnya 55 cm, sehingga masih terlalu lebar, sehingga perlu dikurangi sekitar 4 cm agar orang dengan persentil 5% tidak terlalu jauh melebarkan sikunya. Kemudian ada jarak jangkauan badan dengan meja atau dari sofa ke meja sekitar 45 cm. Oke, kita lanjut. Jarak jangkauan badan dengan meja atau dari sofa ke meja sekitar 45 cm. Dengan demikian, pergerakannya cukup untuk persentil 90%, sehingga sudah ergonomis karena saat berjalan diantaranya tidak perlu untuk memindahkan badan. Sehingga jarak dari kursi ke meja yang sekitar 40 cm ini juga sudah ergonomis karena bisa digapai oleh panjang tentang tangan ke depan pada persentil 5%, sehingga tubuh tidak perlu maju untuk menjangkau barang di depan meja. Next, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kursi double. Dengan kursi double adalah pertama kedalaman dudukan 47 cm, lebar dudukan 106 cm, tinggi dari bawah kedudukan yaitu 43 cm, panjang satu dudukan kursi adalah 53 cm, tinggi sandaran dari dudukan yaitu 40 cm, dan tinggi sandaran dari bawah atau tinggi kursi yaitu 82 cm. Berdasarkan data antropometri Indonesia usia 17 sampai 24 tahun, tinggi dudukan depan dari lantai C adalah 43 cm, maka orang dengan persentil 5 cm dengan tinggi popliteal 36,09 saat duduk kaki akan cukup menggantung. Yang artinya bagi persentil tersebut tinggi dudukan sofa masih terlalu tinggi. Maka sebaiknya tinggi dudukan sofa dibuat 36 cm agar nyaman pada orang persentil 5%.
Sofa ukuran ini pun tidak masalah untuk persentil 50 dan 95% dengan tinggi blok ideal 2,41 dan 48,73. Kemudian lebar dudukan yang ideal adalah 114 sampai 171 cm. Ini mencapai lebar pikul dengan persentil 95%, yaitu 43,44. Lebar dudukan versi ini adalah 106 cm, yaitu pada B, sehingga cukup ditempati oleh dua orang dengan tidak berdasarkan untuk persentil 95%, yaitu 43,44. Selanjutnya adalah panjang satu dudukan sofa D adalah 53 cm. Maka saat diduduki orang dengan persentil 95%, lebar bahu atas 44 cm, sedikit bergesekan yang artinya bukan nyaman dan akan sangat leluasa untuk orang dengan persentil 5% dan 50% dengan lebar bahu atas 28,34 dan 36,17 cm. Karena jarak antara sofa dan meja adalah 40 cm, berarti sangat luas bagi persentil 5% untuk berjalan melewati dengan lebar dua kaki 12,4 cm, sangat luasa pada persentil 50% dan 95%. Lebar dua kaki 18,56 dan 24,72 cm. Pada saat berjalan tidak harus memberikan. Pada saat menuju barat, persentil 5% panjang datang dengan ke depan yaitu 4,22 cm, perlu mencantumkan sedikit bagian ke depan dan cukup ergonomis pada persentil 50%. Panjang renang tangan ke depan 70,26, cukup mudah pada 95%. Sentil 95%, panjang renang tangan ke depan 6,3 cm. Kemudian analisa statis dinamis meja dengan dimensi panjang 72 cm, lebar 54 cm, dan tinggi 45 cm. Berdasarkan data antropometri Indonesia usia 17 sampai 24 tahun, panjang meja 120 cm sudah ergonomis dengan panjang 150. Tinggi meja kayu menyesuaikan dengan tinggi lutut persentil 5 dan 50%, yaitu 43,72 dan 51,48 cm. Panjang meja 72 cm sudah cukup sesuai dengan ukuran panjang kursi duduk yakni 100 cm. Tinggi meja 42 cm, hampir sesuai dengan tinggi dudukan kursi yang 53 cm, cukup untuk persentil 5% dan persentil 50%. Ditambah tinggi siku dari dudukan kursi dalam posisi duduk 14 cm. Jarak jangkauan badan dan tangan dari meja ke sofa sekitar 45 cm sudah ergonomis karena bisa digapai menggunakan jam renang dengan tangan ke depan pada persentil 5%, itu 54,22 cm, sehingga tubuh tidak perlu maju untuk menjaga badan di atas meja. Jadi selanjutnya akan diteruskan dari teman-teman. Lalu selanjutnya terdapat data antropometri untuk lemari boneka. Jadi untuk lebar pintu lemari 27 cm sehingga jika dibuka tidak sampai menabrak kursi. Lalu jarak antara lemari dan kursi panjang 30 cm ditambah 10 cm agar bisa dijangkau dengan membuka lemari dari samping. Ini sudah ergonomis karena mencakup panjang rentang tangan ke depan dengan persentil 0%, yaitu 54,22. Lalu dari tinggi lemari boneka ini adalah 176 cm. Dari lantai dikurangi tinggi rak atas 36 cm, itu menjadi 140 cm. Ini sudah ergonomis karena rak paling atas bisa dicapai tinggi genggamannya, genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri pada persentil 5%, yaitu 165,93. Lalu tinggi rak kedua dari atas adalah 100 cm dari lantai. Ini sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri pada persentil 5%, yaitu 165,93. Hal ini bisa dijangkau hanya dengan meluruskan tangan ke depan.
Lalu yang di tinggi rak ketiga yaitu 72 cm dari lantai. Ini sudah ergonomis karena bisa dijangkau tinggi ujung jari pada presentil 95% 78,24, walau harus sedikit membukukan badan. Lalu tinggi lemari bagian bawah adalah 68 cm. Ini sudah ergonomis karena bisa dijangkau tinggi ujung jari presentil 95% yaitu 78,24 dengan cara membukukan badan atau jongkok. Lalu dari lebar pintu bawah itu 30 cm dari jarak antara lemari dengan kursi. Ini juga 30 cm. Jadi sehingga ketika pintu lemari bagian bawah dibuka akan menabrak kursi dan membuat user tidak ada tempat untuk jongkok. Hal ini untuk mengambil barang di rak paling bawah akan lebih baik apabila kursi double digeser menjauhi dari lemari. Lanjut. Berdasarkan data antrometri usia 17-24 tahun untuk pintu, di mana dengan tinggi 240 cm dan lebar 80 cm yang membuka ke dalam, dengan satu daun pintu, posisi atau tinggi handle pintu berjarak 90 cm dari bawah, ini sudah ergonomis pada persentil 5%, dengan tinggi badan yaitu 142,48, 50% tinggi untuk tinggi badan 163,31 dan untuk persentil 95% yaitu tinggi badan untuk nilai 184,14. Nah, lalu untuk lebar 1 dan pintunya itu adalah 64 cm, yang artinya orang pada persentil 95% dengan lebar bahu bagian atas 44, ini sangat leluasa untuk melewati pintu, tetapi tidak cukup untuk muat 2 orang sehingga harus bergantian. Nah, lalu berdasarkan data antropometri Indonesia usia 17-25 tahun, ini analisa dari data pintu ini, pintu single ini untuk tinggi 240 cm dan lebar 80 cm ini dengan bukaan ke dalam yang menghubungkan ruang tamu dengan teras depan rumah. Hasil analisa aktivitas pergerakan lalu lalangnya ditinjau dari tingginya yang 240 cm dan lebarnya 80 cm. Itu sangat mudah dilewati oleh lebar sisi bahu persentil 5%, yaitu 28,34, dan mudah dilewati oleh lebar sisi bahu presentil 50% yaitu 36,17, dan cukup mudah dilewati oleh lebar sisi bahu presentil 95% yaitu nilainya 44. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi dan usulan desain. Yang pertama, kedalaman kursi 47 cm masih belum ergonomis karena belum mencapai panjang popliteal pada presentil 50% yaitu 48,56. Sebaiknya kedalaman ditambah sekitar 2-3 cm agar nyaman digunakan oleh presentil berapapun, supaya kaki orang dan presentil 5% tidak menggantung dan presentil 95% tidak terlalu menekuk saat duduk. Selanjutnya, usulan desain yang kedua, lebar tumpuan tangan kanan ke tumpuan tangan kiri 55 cm, masih terlalu lebar untuk lebar sisi bahu pada presentil 95% yaitu 50,79. Sebaiknya perlu dikurangi 4 cm, 2 cm ke kanan dan 2 cm ke kiri menjadi 51 cm agar orang dengan presentil 50% dan 5% tidak terlalu jauh melebarkan sikunya. Dengan mengurangi jarak lebar tumpuan tangan, otomatis lebar dudukan ikut berkurang menjadi 46 cm. Tetapi tidak masalah karena masih mencapai lebar pinggul dengan presentil 95% yaitu 43,44. Usulan desain yang selanjutnya, jarak kursi double ke lemari 30 cm, kurang ergonomis karena lebar pintu lemari bagian bawah juga 30 cm, sehingga ketika dibuka akan menabrak kursi dan membuat user tidak ada tempat untuk jongkok ketika ingin mengambil barang di rak paling bawah. Sebaiknya kursi double digeser lagi menjauhi lemari sejauh 20 cm, sehingga jarak lemari dan kursi menjadi 50 cm agar ada space untuk jongkok dan mengambil barang. Selanjutnya, jarak kursi single ini ke meja adalah 60 cm. Bisa dilihat dari gambar, tidak ergonomis karena cukup jauh apabila harus meraih benda yang
berada di meja, harus berdiri terlebih dahulu. Maka dari itu, akan lebih baik apabila posisi A dipindah ke posisi B dengan kursi ke meja sejauh 45 cm. Dengan begitu, benda di meja akan bisa diraih karena bisa digapai oleh panjang rentang tangan ke depan pada persentase 5% yaitu 62,79. Berikut usulan desain secara keseluruhan dari yang seperti ini hingga ke yang sebelah kanan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.